Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Aziza dari kelas 4C Pendidikan Biologi Untirta. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang terapi gen, yaitu rekayasa genetika di bidang medis. Membahas ke lebih lanjut, sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa sih itu rekayasa genetika. Nah, rekayasa genetika itu merupakan suatu teknik modifikasi genetik pada genom organisme menggunakan metode-metode dalam bioteknologi. Nah, rekayasa genetika ini memungkinkan dilakukannya manipulasi gen-gen sehingga ekspresi gen dapat dikontrol dan produknya dapat dimanfaatkan untuk tujuan tertentu. Modifikasi genetik ini juga memungkinkan adanya perubahan pada pasangan basa, pemotongan fragmen DNA tertentu, maupun penambahan atau insersi suatu gen. DNA dari suatu organisme diisolasi untuk kemudian dikombinasi dengan DNA target lainnya. Nah, rekayasa genetika ini juga digunakan oleh peneliti untuk meningkatkan atau bahkan memodifikasi karakteristik ekspresi gen pada suatu organisme, termasuk modifikasi gen yang memungkinkan adanya pencegahan dan pengobatan penyakit tertentu. Dalam bidang kesehatan ini, rekayasa genetika juga dapat dimanfaatkan untuk terapi penyakit-penyakit dengan cara terapi gen. Sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, kita harus mengetahui itu apa sih terapi gen. Nah, terapi gen ini merupakan rekayasa genetika yang dilakukan untuk memanipulasi gen-gen tertentu sehingga ekspresi gen dapat dikontrol dan produknya dapat dimanfaatkan untuk tujuan tertentu. Salah satunya yaitu untuk pengobatan penyakit dengan terapi gen. Terapi ini melibatkan transfer asam nukleat berupa DNA ke sel embrionik maupun somatik pasien sehingga gen tersebut memiliki efek pengobatan terhadap penyakit pasien. Nah, gen fungsional yang ditransfer ini juga berperan untuk menggantikan fungsi gen abnormal yang menyebabkan penyakit pada pasien tersebut. Teknologi terapi gen tidak terlepas dari prinsip rekayasa genetika untuk menghasilkan GMO atau genetically modified organisme atau yang dikenal juga sebagai organisme transgenik. Ide untuk terapi gen ini cukup unik, yaitu dengan menambahkan gen yang normal ke dalam genom yang mengalami mutasi ataupun kerusakan sehingga fungsi gen tersebut dapat diperbaiki. Terdapat beberapa proses rekayasa genetika pada teknologi terapi gen ini, meliputi tahapan isolasi gen target, penyisipan gen target ke vektor transfer vektor yang telah disisipi gen target ke organisme yang akan diterapi, transformasi pada sel organisme target. Gen target yang telah disisipkan pada organisme yang diterapi tersebut diharapkan mampu menggantikan fungsi gen abnormal yang mengakibatkan penyakit pada penderita. Penggunaan terapi gen harus disesuaikan dengan jenis penyakit yang akan diterapi. Penyakit dan hubungan genetiknya harus diketahui terlebih dahulu sebelum dilakukan terapi gen. Apabila suatu gen yang terkait pada penyakit tertentu telah dapat diidentifikasi, maka potensi penyakit tersebut untuk diterapi akan semakin besar. Adapun manfaat dari rekayasa genetika pada bidang kesehatan ini juga yaitu adanya kemampuan untuk mendiagnosa, mencegah, serta mengobati berbagai penyakit termasuk penyakit genetis. Contohnya itu yang pertama ada penerapan antibodi monoklonal, yang kedua ada penemuan produk hormon, yang ketiga ada insulin untuk pengobatan diabetes, yang keempat ada vaksin yang mengandung virus, dan yang kelima ada terapi gen. Adapun metode yang sering digunakan adalah terapi gen, yaitu suatu proses terapi untuk mengobati penyakit tertentu dengan cara menginsersikan gen yang telah diperbaiki. Metode yang sering digunakan dalam rekayasa genetika di bidang kesehatan ini yang pertama ada metode in vivo. Nah, metode in vivo ini merupakan terapi gen secara in vivo dengan tetap menggunakan bantuan vektor untuk mentransfer gen target ke dalam jaringan atau organ pasien penderita penyakit tertentu. Nah, adanya vektor transfer gen ini berupa virus yang dimodifikasi menjadi virus rekombinan dengan menyisipkan DNA dengan gen target untuk terapi melalui metode teknologi DNA rekombinan. Vektor virus yang telah mengandung gen target ini kemudian diinjeksi ke dalam tubuh pasien secara langsung menuju jaringan atau organ, di mana gen secara in vivo ini melibatkan proses transduksi secara langsung di dalam tubuh.
lebih mudah dilaksanakan dan dikembangkan dalam skala tertentu, dan tidak membutuhkan fasilitas khusus karena injeksi atau transfer gen ini bisa dilakukan dengan metode umum maupun menggunakan biolistik gen-gen. Namun, terdapat beberapa ahli yang menyatakan bahwa terapi gen secara in vivo ini memiliki spesifitas dan efisiensi yang lebih rendah dibandingkan dengan terapi gen secara ex vivo. Nah, metode yang kedua yang sering digunakan pada rekayasa genetik di bidang kesehatan yaitu metode ex vivo. Nah, terapi gen secara ex vivo ini memiliki tahapan yang lebih kompleks dibanding dengan metode in vivo. Terapi gen ini juga melibatkan transduksi di laboratorium dengan kondisi spesifik tertentu sehingga membutuhkan fasilitas laboratorium yang lebih lengkap. Metode ex vivo ini juga mengakibatkan kurangnya populasi sel yang diproliferasi. Terdapat beberapa tahapan dalam metode terapi gen secara ex vivo ini. Yang pertama yaitu isolasi sel yang memiliki gen abnormal dari pasien penderita penyakit tertentu. Yang kedua ada sel hasil isolasi ditumbuhkan pada media kultur tertentu yang sesuai dengan karakteristik sel. Yang ketiga yaitu sel target yang telah dikultur kemudian diinfeksi dengan retrovirus yang mengandung rekombinan gen dalam bentuk gen normal untuk menggantikan gen abnormal pada sel. Yang keempat yaitu produksi rDNA dari RNA rekombinan. Nah, jika vektor virus merupakan virus dengan materi genetik berupa RNA dengan transkripsi balik. Yang kelima yaitu translasi gen normal pada sitoplasma sel yang menghasilkan protein yang bertanggung jawab pada gen yang mengalami kerusakan. Selanjutnya yang keenam yaitu ada seleksi, perbanyakan, dan pengujian sel yang telah ditransfeksi untuk mendapatkan sel normal yang gen abnormalnya telah berhasil digantikan oleh gen baru. Lalu yang terakhir atau yang ketujuh yaitu injeksi kembali sel yang telah berhasil direkayasa dengan terapi gen ke dalam jaringan atau organ pasien. Baik, pertanyaan ketiga yaitu unsur-unsur atau komponen yang esensial atau komponen penting apa sajakah yang diperlukan dalam teknik rekayasa genetika pada bidang kesehatan. Yang pertama ada gen yang rusak. Gen mengalami mutasi ataupun perubahan dalam sekuen basa nitrogennya. Yang kedua ada vektor. Nah, vektor ini digunakan untuk mentransfer gen target ke dalam jaringan atau organ pasien penderita penyakit tersebut. Yang ketiga ada sel gen normal. Nah, sel gen yang normal ini yaitu gen fungsional yang dapat menggantikan gen yang hilang ataupun gen yang tidak berfungsi. Seperti yang tadi dikatakan bahwa yang pertama adalah gen yang rusak. Nah, jadi gen mengalami mutasi ataupun perubahan dalam sekuen basa nitrogennya ini, maka protein yang dikode tidak akan bisa melaksanakan fungsi normalnya dan mengakibatkan suatu kelainan genetik yang nantinya akan dimodifikasi atau diperbaiki pada terapi gen, sehingga gen yang rusak akan terekspresikan kembali. Pada vektor juga, seperti yang dikatakan, vektor digunakan untuk mentransfer gen target ke dalam jaringan atau organ pasien penderita penyakit tertentu. Vektor transfer gen berupa virus yang dimodifikasi menjadi virus rekombinan dengan menyisipkan DNA dengan gen target untuk terapi melalui metode teknologi DNA rekombinan. Vektor transfer gen berupa virus yang dimodifikasi menjadi virus rekombinan dengan menyisipkan DNA rekombinan. Vektor virus yang telah mengandung gen target ini kemudian diinjeksikan ke dalam tubuh pasien secara langsung menuju jaringan atau organ target di mana gen untuk terapi tersebut dibutuhkan atau diekspresikan. Gen normal akan disisipkan ke dalam genom organisme untuk menggantikan gen abnormal yang menyebabkan suatu penyakit tertentu. Terdapat karakteristik vektor virus yang ideal. Yang pertama yaitu ukuran insert 1 gen atau lebih. Selanjutnya tertarget yaitu spesifik pada tipe sel tertentu. Selanjutnya tidak menimbulkan respon imun, stabil, tidak mengalami mutasi. Selanjutnya produksi atau mudah diproduksi dengan konsentrasi yang tinggi. Lalu yang terakhir ada regulasi yaitu memproduksi protein yang cukup untuk memberikan efek. Selanjutnya di sini ada
beberapa contoh dari gambar virus yang sering digunakan pada terapi gen. Yang pertama yaitu ada virus adeno associated virus atau EAV. Nah, terapi gen dengan vektor EAV ini umumnya digunakan dalam terapi in situ karena gen terintegrasi yang terdapat pada EAV rekombinan dapat langsung diinfeksikan pada sel inang. Nah, pada sel inang target ini, gen rekombinan dari vektor akan dirilis untuk kemudian diekspresikan menjadi protein fungsional tertentu yang dapat mensubstitusi gen yang abnormal pada sel tersebut. Nah, dengan adanya ekspresi gen fungsional yang telah disisipkan dengan vektor EEV ini, penyakit akibat ketidaknormalan gen dapat diobati. Virus selanjutnya yaitu ada adenovirus. Nah, adenovirus ini memiliki spesifitas yang tinggi terhadap jenis jaringan atau organ target yang dapat diinfeksi sehingga tidak dapat menginfeksi jaringan atau organ selain targetnya. Adenovirus juga memiliki imunogenitas yang cukup tinggi juga sehingga cenderung mudah dikenali oleh sistem imun penderita dan mengakibatkan berkurangnya kemampuan dalam menyisipkan gen ke tubuh pasien. Yang ketiga yaitu ada retrovirus. Vektor retroviral merupakan salah satu jenis vektor virus yang banyak digunakan dalam terapi gen sel embrional maupun sel somatik. Retrovirus dapat menginfeksi sel yang sedang membelah karena virus ini memiliki kemampuan untuk menembus pori nukleus saat siklus mitosis. Nah, retrovirus juga banyak digunakan untuk terapi gen secara in situ. Dan gambar virus yang terakhir yaitu ada herpes virus. Nah, herpes virus juga merupakan salah satu virus yang memiliki DNA untai ganda. Selanjutnya ini adalah pertanyaan keempat atau pertanyaan terakhir yaitu bagaimanakah proses-proses dasar dalam teknik rekayasa genetika pada bidang kesehatan. Yang pertama ada isolasi gen yaitu isolasi gen target. Yang kedua ada penyisipan gen, yakni gen target ke vektor transfer. Yang ketiga ada transfer vektor, yaitu transfer vektor yang telah disisipi gen target ke organisme yang akan diterapi. Yang kelima ada transformasi, yaitu pada sel organisme target. Dan yang kelima ada result, yaitu gen target yang telah disisipkan pada organisme yang diterapi tersebut diharapkan mampu menggantikan fungsi gen abnormal yang mengakibatkan penyakit pada penderita. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.